alhamdulillah sekarang kita tuh udah masukin yang namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan Quran, yang dimana Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad pada saat bulan Ramadan. Ya. Jadi adik-adik semua, kakak semua, bapak, ibu, perbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Karena Quran ini adalah apa? Petunjuk. Kenapa kok banyak pemuda-pemudi yang sesat? Kenapa banyak pemuda-pemudi yang gak ngerti agama? Ya karena petunjuknya itu bukan dari Quran. Coba kalau ada pemuda-pemudi setiap hari bacanya Quran, menghafal Quran, maka dia gak akan mungkin tersesat. Kenapa kok banyak yang kenapa? Karena jauh dari Quran. Nah, Quran ini juga Quran ini adalah syafaat. Nanti yang memberikan syafaat kepada kita di yaumil kiamah. Nah, nanti apa? Ketika kita di yaumil kiamah, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kita itu gak apa? Mati itu gak bawa apa-apa, melainkan hanya amal saja. Cuma amal saja. Nah, nanti yang ditanya sama Allah itu apa? Sholatnya, ibadah kamu. Nah, Quran nanti itu akan menjadi teman kita. Nanti ketika kita mau dimasukkan ke dalam neraka, nanti ada teman, datang teman. Nah, temannya itu wujudnya seperti manusia, tapi itu Quran. Nanti ditanya, loh kamu siapa? Saya adalah Quran yang sering kamu baca pada setiap harinya. Nanti itu yang akan menjadi teman kita. Jadi kalau bisa adik-adik semuanya banyakin Quran, hafal Quran. Kenapa kok kita disuruh hafal Quran? Karena kita itu kan apa? Karena kita tuh anak. Masa kita tuh gak pengen bahagiain orang tua? Kalau orang yang hafal Quran 30 juz apalagi, ini jangan cuma pengen-pengen doang, tapi juga dihafalin. Apa? Nanti ketika kita di hari meninggal, orang tua kita naudzubillah min dzalik mau dimasukkan dalam api neraka, itu gak jadi dimasukin. Karena kenapa? Karena anaknya nanti yang memberikan syafaat pada orang tuanya nanti. Orang tua anaknya ini, Pak, Bu, sini Bu, masuk ke surga. Nah, ada cerita. Ada anak kecil masuk surga. Nah, masuk surga, nangis anak kecil nih. Itu nangisnya. Nangis kan? Gitu ya. Kemudian Allah itu bertanya kepada malaikatnya, wahai malaikat, siapa itu yang nangis? Saya nggak mau dengar ada anak kecil yang nangis di surga. Siapa itu malaikat? Kemudian malaikat ini cari, siapa nih? Nyari, ketemu anak kecil. Nah, kemudian tanya sama malaikat, bocil, ngapain nangis ya? Katanya gitu tuh, ngapain kamu nangis? Gimana saya nggak nangis? Sedangkan saya masuk surga, orang tua saya masuk dalam api neraka. Siapa yang nggak nangis? Kita nih masuk surga enak-enakan, orang tua kita masuk neraka. Nangis kan kita? Nah, kemudian Allah kemudian malaikat datang kepada Allah. Ya Allah, tadi anak kecil nangis gara-gara orang tuanya masuk ke neraka. Oh ya udah, masukin semua tuh orang tuanya, keluarganya dia masukin ke surga. Karena saya nggak mau, kata Allah, saya nggak mau ada suara tangisan di dalam surga. Jadi surga ini enak, apa aja ada, minta apa aja ada, minta bidadari ada, minta apa aja ada. Nah, kemudian orang tuanya tadi yang di dalam api neraka itu dimasukkan ke surga. Gara-gara apa? Gara-gara anak kecil ini. Anak kecil yang hafal Quran ini. Nah itu. Jadi ayolah, jangan cuma pengen doang hafal 30 juz. Saya dari lulus SD, SMP, SMA mau kuliah itu masih mondok, dan mondoknya itu gak dekat sini, tapi jauh di Jawa Timur, di Jember, di Banyuwangi, di mana-mana. Karena apa? Karena saya tuh haus sama ilmu.
Saya merasa saya itu nggak bisa apa-apa, jadi saya perlu belajar lagi. Quran juga kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, afdhalul amali ummati tilawatul Quran. Paling baiknya amal umatku adalah membaca Quran. Nah, banyak-banyakin Quran karena kenapa? Amal yang paling bagus. Amal yang paling bagus karena apa? Karena Quran itu adalah kalimullah. Kalimullah, ada syafaat, itu petunjuk bagi kita. Ada syifa, obat bagi hati kita yang kotor, obat dari segala penyakit, itu Quran semua. Terus dari Rasulullah SAW itu berkata dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Paling baik-baiknya di antara kalian semua adalah orang yang belajar Quran dan juga orang yang mengamalkan daripada isi dari Al-Quran. Nah, jadi adik-adik ini semua pesantren kilat ngaji, belajar Quran, belajar Quran, cari tahu apa itu Quran. Itu bagus karena kenapa? Khairukum man ta'allama al-Quran. Paling baiknya di antara kalian adalah orang yang mengaji, orang yang mengajar, dan juga mengamalkan daripada Quran. Isi apa? Hari-hari kita itu dari Quran semua, akhlak kita dari Quran. Semuanya dijadikan Quran. Nah, contohnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhlaknya seperti Quran. Maksudnya apa? Quran tidak pernah mengajarkan kita marah. Quran tidak pernah mengajarkan kita untuk mencaci. Nah, itu Nabi Muhammad sudah mempraktekkan semua. Jadi adik-adik kalau mau kakak-kakak semuanya, teman-teman saya mau melihat orang yang paling bagus itu contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Masya Allah, al-insanul kamil, manusia paling sempurna. Udah ganteng iya, pintar iya, Nabi juga. Jadi sekian dari saya. Wallahu a'lam. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.